Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan tentang video koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran filosofi Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yang dipersembahkan oleh Nining Julaika SPD, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan, kelas 118B. Fasilitator Bapak Dr. Ihwansyah, MIKOM. Pengajar praktek Bapak Dr. Hadai Effendi. Di mana dalam pemikiran kondisi awal, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya berpikir bahwa awalnya peserta didik itu adalah ibarat kertas putih kosong yang tinggal kita isi semau sang pendidiknya. Yang kedua, pembelajaran saat ini yang saya lakukan masih berpusat pada guru, seakan-akan guru merupakan sumber informasi yang paling utama. Yang ketiga, pembelajaran saat ini yang saya lakukan sesuai dengan target materi yang ada pada kurikulum yang berlaku. Sedangkan yang keempat yaitu, sebagian besar pengajar lebih menekankan pada nilai kognitif daripada nilai keterampilan. Yang kelima, hampir sebagian besar pengajar kurang memperhatikan sifat dan karakter dari peserta didik yang berbeda-beda. Sedangkan yang keenam, masih kurangnya komunikasi antara pendidik, peserta didik, orang tua, peserta didik. Setelah adanya perubahan dalam mempelajari modul 1.1, yaitu perubahan modul 1 sangat memberikan peran penting pada pemikiran saya, bahwa pada pemikiran KHD itu benar-benar betul. Kenapa? Sebab peserta didik itu diibaratkan kertas putih yang sudah ada oretan buramnya, sehingga tugas kita pendidik hanya menebalkan perilaku baiknya, di mana perilaku buruknya kita abaikan, sehingga lebih nampak potensi yang ada pada peserta didik. Yang kedua, pendidik bersifat menuntun dan bisa saling menghargai keberagaman. Maksudnya di sini, menuntun perkembangan anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Yang ketiga, pendidik seharusnya berorientasi pada siswa, analognya menghamba pada anak. Segala tindak tanduk yang dilakukan guru itu dipusatkan pada perkembangan anak. Sedangkan yang keempat, pendidik juga sangat perlu menanamkan pendidikan budi pekerti pada peserta didik, sehingga memudahkan mereka dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sebab tak ada guna anak pandai tapi tidak memiliki budi pekerti yang baik. Yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan bagi pendidik, lebih bisa memahami menerapkan semboyan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Magdyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, bahwa kita sebagai pendidik harus mampu memberikan teladan, semangat, serta dorongan pada peserta didik kita, sehingga kita mampu memberikan perubahan dalam dunia pendidikan, menjadikan lebih baik, serta bisa memberikan manfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Tujuan utama yang kedua bagi peserta didik, bahwa peserta didik Indonesia merupakan peserta didik sepanjang hayat, yang diharapkan memiliki kompetensi secara global sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Sedangkan implementasi yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah, pendidik menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya, dan juga dalam ilmu keagamannya. Misalkan, peserta didik bisa menemukan bakat dan minatnya dengan bimbingan dan arahan gurunya, dan membiasakan berdoa dalam setiap awal dan akhir pembelajarannya. Yang kedua, menerapkan kearifan budaya lokal. Misalkan, di kota Pamekasan terkenal sebagai kota gerbang salam, sehingga membiasakan siswa menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, membiasakan anak tentang kemandiriannya, membiasakan mengerjakan sendiri dalam tugas proyeknya. Di antaranya yaitu bisa menjaga juga kerapiannya, menjaga kebersihan diri sendiri, bahkan kebersihan lingkungan sekitarnya.
Kemudian yang keempat, membiasakan peserta didik untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain karena memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Salah satunya yaitu misalkan saling menghargai pendapat dalam diskusi kelompok. Demikian penyajian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.